Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini dipertemukan. Ini merupakan pertemuan terakhir sebelum saya berangkat haji. Insya Allah mohon doa hari Jumat saya berangkat haji dengan rombongan, dan yang reguler berangkat lebih awal, tanggal berapa? 23 ya. Tanggal 23 sudah berangkat. Saya berangkat tanggal 27. Insya Allah 21 Oktober sudah pulang lagi. Jadi kalau saya 27 sekitar 24 hari. 23 hari kalau saya. Kalau haji reguler itu 40 hari ya. Saya 23 hari, istirahat sehari lah. Paling tidak 24-25 hari ya. Mohon doa biar sehat, lancar ya. Mabrur, bisa bertemu lagi. Ibu bapak, mohon maaf juga kemarin ada manasik, terus masuk, terus ada saudara anaknya tante menikah. Ya, saya anak bibi atau kan, jadi masa hari batur didatangi, hari anak bibi enggak. Jadi saya kemarin sebenarnya ada nasihat pernikahan di anaknya bibi ya gitu. Terus hari ini bisa ke sini. Insya Allah nanti habis ini ada acara pertemuan dengan alumni haji, baru pulang. Oke Kang Ihsan, kita mulai. Oh, nanti yang menggantikan saya siapa aja? Ustadz Yayat ya akan menggantikan saya minggu depan. Ustadz Yayat, kenapa? Ya. Ustadz Yayat, Ustadz Budi Hataat nanti yang akan menggantikan saya ya. Kang Ihsan, kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan nyambung dengan insya Allah dengan bulan Dzulhijjah ada beberapa ibadah, khususnya ibadah kurban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Am, insya Allah tahun ini saya mau berkurban. Menurut keterangan yang saya dapat, disunahkan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah tidak potong kuku dan rambut bagi yang berkurban. Yang ingin saya tanyakan, batasan boleh menggunting kuku itu begitu masuk tanggal 10 Dzulhijjah atau harus nunggu selesai dipotongnya kurban kita? Terus bagaimana kalau kurbannya dipotong di hari tasyrik? Atas penjelasannya saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Ya, amin. Oke, itu hadis sahih. Hadis yang tadi ditanyakan itu sahih. Jadi kalau saya berniat berkurban ya, sudah ada dananya. Kan ada yang niat bari enggak ada dana. Ya ada. Abdi mah kurban teh sapi gitu. Artos apa 130.000. Yang niat kayak gitu mah enggak. Jadi niat yang emang sudah hampir terrealisasi. Misalnya harga kurban berapa sih sekarang? 2 juta. Yang super saya nggak biasa, yang biasa-biasa. Yang super 3 juta. Itu mah yang standar. Ini 2 juta yang mana? Yang A. Yang standarnya yang gitu. Yang A. Ya, misalnya 2 juta ya. Saya uangnya 2 juta itu udah ada gitu. Bahkan saya sudah daftar ke PI, saya kurban. Nah, niat seperti itu yang membuat Anda kena sunnah untuk tidak potong kuku, tidak potong rambut. Rambut apapun ya. Gitu. Itu mirip seperti orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram kan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Hanya kalau ihram lebih banyak lagi, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya, ibu-ibu tidak boleh pakai kosmetik yang mencolok. Ibu boleh pakai kosmetik kalau lagi ihram itu kosmetik kesehatan seperti sunblock,
sunblock, apa paranti bibir teh Bu, lip gloss ya gitu, atau moisturizer apa, pelembab ya gitu. Nah boleh, tapi kalau lagi ihram nggak boleh pakai lipstick gitu. Tapi kalau lip balm boleh, lipstick nggak boleh. Pakai blush on ya nggak boleh. Lagi ihram blush on gitu. Iya. Kalau Aisyah itu kan disebut Humaira karena pipinya kalau tertawa kemerah-merahan sininya. Jadi kayak pakai blush on. Tapi begitu sudah tidak tertawa putih lagi. Malu kemerah-merahan. Kalau udah nggak malu lagi balik lagi. Ari blush on mah merah ya. Malu, enggak ya. Ketawa itu bedanya. Jadi kalau blush on tuh tidak sesuai emosi. Ya napel we terus gitu. Nah kan ya itu bedanya kalau blush on dan Humairah-nya Siti Aisyah. Bapak-bapak kalau Anda punya istri kalau nggak putih ya jangan Humairah, Humaireng. Kalau udah ngaledek mah saya tuh gampang ya. Orang nanti dikasih ide mau ngaledek tuh nyelekit sebenarnya, tapi saya suka menahan diri. Nah, tapi barusan mah tak kuasa untuk ngomong gitu. Makanya astagfirullahaladzim. Nah, balik ke yang tadi. Ya. Saya ngomong apa sih? Nah, ente. Saya lagi bicara apa? Nah, jadi wanita orang yang sedang berihram tuh larangannya banyak. Nah, tapi bagi yang berniat kurban sedikit, cuma nggak boleh potong kuku, potong rambut, sudah. Yang lainnya boleh, nggak apa-apa. Jadi cuma 2 itu. Sunnahnya sampai kapan? Sampai kurban itu dipotong. Jadi kalau misalnya kurbannya dipotong jam 10, nah tahan sampai jam 10. Kalau kurbannya dipotong tanggal 13 Zulhijjah, nanti jadi sampai binatang kurbannya disembelih gitu. Dari tanggal 1 Zulhijjah Bu, 1 Zulhijjah ya. Nah, nggak 2 mingguan, 10 hari. Jangan ngarang, nggak 2 minggu. Jadi 2 minggu dan 10 hari teh beda. Benar nggak? 2 minggu mau 14 hari. Nah, jadi apa Bu? Oh, ada yang kalau yang dipotong tanggal 13 itu 13 hari. Ya, bukan 2 minggu. 2 minggu itu 14 hari. Nah, jadi kalau hukum itu bahasa yang harus definitif. Nggak boleh misalnya 2 minggu. Nah, jadi 14 hari. Padahal cuma 13 hari. Apalagi kalau dipotong tanggal 10. Kita bilang 2 minggu. Itu lebih keliru lagi. 10 hari gitu. Jadi kalau bahasa hukum itu bahasa yang harus definitif. Nggak boleh. Nah, tapi kalau bahasa pergaulan mah boleh. Jadi kamu di Tasik tuh sebenarnya 2 mingguan lah gitu. Nah, nggak apa-apa. Cuma 12 hari 2 mingguan, nah nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa hukum nggak boleh. Jadi sekitar 13 hari kalau Anda menyembelih tanggal 13. Tapi boleh juga, karena boleh juga tanggal 10. Jadi yang namanya kurban itu tidak selamanya harus hari Idul Adhanya. Tanggal Idul Adha itu kan tanggal 10, 11, 12, 13. Nah saya dan yang berhaji tanggal 10 itu melempar jumrah Aqobah. Oh itu ibadah yang full tuh. Jadi dari hari tanggal 9-nya, 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah. Ba'da maghrib kita ke Muzdalifah. Tidur di Muzdalifah. Terus ke Mina. Ke Mina melempar jumrah. Habis dari Mina terus ke Mekah. Kalau kuat ya, ke Mekah. Tawaf, ifadah, sa'i. Tadi setelah melempar jumrah, tahallul. Terus ke Mekah, tawaf, sa'i. Terus balik lagi ke Mina. Nah, boleh jadi pada hari itu tidak mungkin disembelih hadiunya. Maka boleh besoknya tanggal 10, 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Ini berlaku bagi yang berkurban di sini. Boleh hari raya Idul Adhanya, tapi boleh hari keduanya ya, tanggal 11, 12, 13 boleh
gitu. Jadi intinya sampai kurban itu disembelih. Paling yang ingin saya luruskan adalah ada yang mengatakan kalau kurban tuh niatkan akekah bagi yang belum akekah. Sebenarnya akekah mah terikat waktu, ya. Manya 73 tahun akekah. Ya, begitu akekah nyingna pupus. Nah, jadi gini, akekah itu terikat oleh waktu. Ya, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi yudbahu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Hadisnya kan gitu. Binatang kullu gulamin, setiap anak tergadai oleh akekahnya. Mungkin kata tergadai itulah nukabayang gade di kantor pagadean. Nah, jadi di kita itu mengartikan tergadai itu seperti barang kita yang tergade. Ibu punya emas, ya, jaraknya 3 bulan teu kabayarkannya, datang ke pagadean baru dilunasi. Sayang, kata-kata tergade di situ bukan tergade kayak bahasa pegadaian. Tergade di situ artinya sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah kalau orang itu mampu untuk akekah. Paham dulu, saya mampu tapi saya nggak tahu. Udah baru ikut pengajiannya juga 4 bulan terakhir ini. Saya kan insafnya baru terakhir ini. Sebelum-sebelumnya saya parah gitu kan. Nah, oke, karena tidak tahu ya nggak apa-apa. Karena akekah itu kalau menggunakan hadis yang sahih hari ke-7. Tapi ada juga riwayat yang agak doif, hari ke-14 dan hari ke-21. Tapi setelah itu sudah kita niatkan kurban saja. Jadi kalau misalnya ibu bapak mau berkurban, jangan diniatkan sekalian akekah, ya kurban saja. Dan bagi Anda yang tidak mampu berkurban, tidak kena kewajiban. Tapi bagi Anda yang mampu berkurban, usahakan. Karena Rasul mengatakan, man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Itu kan Nabi nggak suka kepada orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Tapi bagi Anda yang tidak mampu berkurban mah jangan memaksakan diri. Sampai anak tidak bayaran karena ibu bapaknya kurban, salah. Karena yang diprioritaskan tuh harus bayaran anak. Puspuguh anak teh cacingan, ya harus dibawa ke dokter, ya cacingan gitu. Ya bawa aja ke dokter. Paham, saya teh anak saya teh cacingan, tapi kalau saya bawa ke dokter uang saya berkurang untuk kurban. Ya tidak berkurban juga nggak apa-apa kalau memang tidak mampu. Jadi kurban itu diperuntukkan man kana lahu sa'atan, siapa yang punya kemampuan. Karena ada beberapa yang nanya ke saya, Pak saya punya hutang ke koperasi, pokoknya gaji saya teh 3 juta, nah dipotong itu ya teh 700.000, dibawa take home ke rumah teh, dibawa ke rumah teh 700.000, gajinya sabaraha 3 juta, tapi dipotong ke koperasi, dipotong ke itu, dipotong ke ini, ya. Saya bilang, kenapa harus bercapek-capek berkurban? Karena kurban itu untuk yang mampu. Bagi yang Islam tuh agama yang tidak memberatkan sebenarnya. Jadi bagi yang tidak mampu, yang terlilit hutang, Anda lebih wajib membayar hutang dulu ketimbang berkurban, gitu. Ya, jadi kalau saya terlilit hutang, ya, tapi hutang teh macam-macam ya Pak Bu, karena pengusaha tuh rata-rata punya hutang. Pengusaha dan perusahaan yang bonafide itu yang kalau hutang di ACC oleh bank. Ya, itu perusahaan yang bonafide. Ya. Jadi ciri perusahaan kita bonafide di luar negeri mah kalau bank mempercayai untuk saya punya perusahaan, datang ke bank, bahkan bank teh nawarin aja, Pak kalau mau pinjem nah, berarti saya teh bonafide. Iya, gitu. Iya, ya. Apa Bu? Kenyataan, terima kasih Bu. Banyak yang bilang gitu, terima kasih. Nah, jadi sebenarnya hutang tuh ada yang hutang untuk pengembangan usaha. Saya misalnya punya hutang ke bank, tapi itu untuk usaha. Saya kan pasti punya untung, saya wajib untuk
kurban, sunnah muakkadah untuk kurban. Walaupun saya punya hutang, karena itu hutang perusahaan. Setiap ada keuntungan itu bagian yang keuntungan saya atau hasil itu dibagiankan untuk hutang. Yang dimaksud Anda tidak kena kewajiban berkurban kalau hutang itu hutang yang untuk kebutuhan pokok, untuk makan, untuk ngontrak rumah sampai Anda berhutang, untuk sekolah anak sampai Anda berhutang, ya untuk kesehatan sampai berhutang. Bagi yang terlilit hutang karena untuk bayar anak sekolah, karena kesehatan, karena ngontrak rumah, karena makan, itu mah Anda prioritaskan bayar hutang dulu. Bahkan mungkin Anda misalnya gini, saya ngontrak rumah nih per tahun 2 juta. Nah, bulan ini tuh saya punya 2 juta. Tapi ini uang digunakan untuk kurban bisa, digunakan untuk ngontrak bisa. Saya bayar kontrakan Oktober gitu loh. Tahu nggak? Prioritas kan bayar kontrakan. Gitu sebenarnya. Islam tuh agama yang tawazun, seimbang. Jadi jangan sampai Anda teh kurban pas Oktober, mama orang tinggal di mana? Nyanya ayah di mana atuh ya Allah. Ya Oktober teh kan kudu mayar kita teh. Nya kan kurban hari mama atuh. Nah gitu. Jadi saya ingin menegaskan tuh realistis, karena ada juga sih orang yang mengatakan Anda tuh tidak percaya sama rezeki Allah. Ya kita percaya, tapi manajemen rezeki itu ada di tangan kita. Jadi gini, manajemennya ada di kita, rizkinya dari Allah gitu. Kalau secara manajemen rizki, misalnya saya dapat 2 juta sampai September teh nabung, itu teh bukan ini nabung gitu kan. September ini saya ada 2 juta, tapi akhir Oktober saya kudu bayar kontrakan. Nah, dan tidak ada sumber yang untuk bayar itu, karena kantor saya juga tidak menyediakan dana talangan. Dan kalaupun ada ngajuin dana talangan teh tos kapotong terus gaji saya teh, moal di ACC moal gitu. Nah itu kan manajemen rizki itu kita. Berarti yang harus prioritas apa? Bayar kontrakan, tidak perlu berkurban gitu loh ya. Jadi sebenarnya Islam tuh agama yang mengajarkan kita realistis gitu. Pak Ustadz, ibu saya sakit, penghasilan saya cuma ngojek. Oh, motor ojeknya punya siapa? Punya saya. Jual itu ojek. Jual, ya, sedekahkan. Ibu Anda sembuh. Dijual lah motor ojek tuh. Ibunya sakit tetap motor ke ngojek nggak punya. Nah, karena yang diceritakan berhasil itu hanya kebetulan saja. Misalnya jual motor ya, disedekahkan gitu. Ada yang menengok ngasih mobil ayah, tapi jigana eta mah 1 juta hiji kejadianna teh. Nah, yang diceritakan itu yang 1 juta 1 itu. Ya. Padahal dalam dunia ilmiah itu bukan yang begitu. Kan dunia ilmiah mah dunia yang empiriknya banyak, gagal 1 gitu ya. Kita percaya dengan rezeki Allah, tapi kan kita disuruh untuk ngatur rezeki oleh kita, gitu maksudnya. Bisi gitu saya dianggap terpercaya karena rezeki Allah. Jangan dengerin Pak Aam, dia mah nggak percaya sama rezeki Allah. Justru saking percaya saya ngomong gini tuh saking percaya bahwa manusia itu diberi akal, diberi nurani untuk mengatur semuanya gitu. Itu katanya Abu Bakar tuh menyerahkan segala hartanya. Jangan salah, yang diserahkan tuh yang ada di genggaman tangannya. Kalau investasi bisnis mah henteu atuh, terus ada dia angke dari mana? Misalnya gini, di dompet saya ada 1 juta, ya kan? Nah, tapi saya punya toko, saya punya supermarket, saya punya pom bensin gitu. Misal ya kan gitu dah. Oh gitu Pak Am teh. Dah nyebar atuh Ustadz punya pom bensin. Nah, contoh ya misalnya saya punya pom bensin 3 lah di Bandung nih. Di Ciamis 3, di Tasik 2. Nah, itu di dompet saya aya 5 juta lah gitu.
Begitu sedekah, siapa di antara Anda yang mau sedekah? Keluarin semua yang ada di dompet saya keluarkan, gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi yang dimaksud saya serahkan semuanya itu yang di dompet. Siapa di antara kalian yang mau bersedekah hari ini? Ya, saya ya Rasulullah. Segimana? Semuanya ya Rasulullah. Kalau Umar mah kan setengahnya, jadi tina 1.500.000. Abu Bakar mah di dompetnya 1 juta semuanya. Sehingga ada yang beranggapan bahwa kita sedekah itu seluruhnya. Iya seluruhnya, tapi Abu Bakar teh masih ada sumber. Jadi pas pulang ke rumah teh tinggal telepon di pom bensin nomor 1. Aya duit didinya kadieukeun transfer, telepon di pom bensin nu kadua nu di Cileunyi. Ya, aya duit didinya. Sok transfer we. Ya andeuy gitu. Itu maksudnya, bukan berarti semuanya teh udah gitu teh ngegel curug ya. Gitu. Pas istri saya bilang, "Ayah, cenah besok kita makan apa?" "Sedekah ayah teh kabeh." Nurutan Abu Bakar ayah teh. Nah, jadi maksudnya paham maksud itu. Jadi seringkali mengartikan Abu Bakar itu menyerahkan seluruh harta teh bukan berarti semuanya gitu. Maksudnya yang ada di genggamannya saat itu semuanya gitu. Ibu misalnya, siapa Bu yang mau wakaf? Saya mah keluarin cincin ibu teh, keluarin gelang. Di rumah ibu teh masih aya cincin jeung gelang teh gitu. Itu maksudnya. Itu ya. Jelas Bu? Ya memang tidak semua orang setuju dengan omongan saya. Tapi orang yang berpikirnya realistis mah setuju gitu. Lah wajar cara berpikir mah sok beda-beda tuh. Benar enggak? Iya. Cara berpikir saya seperti itu. Jadi yang dimaksud Abu Bakar menyerahkan seluruh harta tuh tetap sumber mesin uang nama ada gitu. Ya, mesin uang nama. Sebab kalau mesin uangnya diserahkan kumaha tah? Jadi dia peminta-minta sok. Saya punya supermarket, saya sedekahkan semuanya. Besok saya jadi mustahik. Kumaha tuh? Bener tuh? Ya, saya teh daftar ke percikan iman, Kang, mustahik Kang. Kamari tos disedekahkeun supermarket sadayana, saya nggak punya penghasilan. Sok, bukan gitu. Atau meureunan nambah mustahik atuh. Paham nggak? Jadi kita serahkan semua, tapi tetap kita jadi muzaki gitu. Berarti sebut saja mesin uangnya itu ada. Ya, supermarket kita tetap punya, bisnis kita tetap ada gitu. Tapi pada saat dari bisnis itu kita punya duit, nggak sayang, kasih aja semuanya. Kalem, mesin uang masih jalan gitu. Paham? Nah gitu maksudnya gitu. Bukan berarti abis-abisan jadi mustahik gimana. Nah, harus digituin wae atuh dah. Kalau nggak digituin teh sok tara ngarti atuh teh. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Iya. Paham nyambung juga ke pom bensin ini ya. Dari ada pom bensin, karena paham banyak pom bensinnya. Yang punya ini juga nyambung ke pertanyaan kita, nyambung ke pom bensin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya suami seorang pegawai di pom bensin. Oh, tanpa gawe atuh. Nah, terus tenan. Saya pikir pemilik, tapi tenan naon sok teruskan we. Lanjut ya. Ya. Kalau ada orang beli bensin, contoh 14.500, kadang suka dijadikan 15.000 karena nggak ada kembalian 500. Dan sebaliknya, kalau ada yang beli 15.500 dibulatkan menjadi 15.000. Jadi setiap bensin habis, store uang ke bos nggak tahu apa-apa. Yang penting, misalkan harga bensin 4.500 kali 1 ton sebesar 4.500.000. Dan setiap store uang storan pasti lebih. Nah, uang lebihnya itu suka masuk kantong suami saya. Saya sudah bilang ke suami itu nggak boleh diambil. Tapi suami nganggap itu adalah uang halal karena yang ngasihnya juga ikhlas. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum uang itu? Sedangkan saya makan dari uang suami yang saya hasilkan. Berdosakah saya? Sedangkan suami saya seumur-umur kerja di pom bensin. Seumur-umur lagi. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadzah. Ustadzah itu malah menyarankan untuk berpisah dengan suami daripada bersama suami. Saya lanjutkan. Daripada bersama suami,
tapi banyak dosa. Saya benar-benar merasa bingung apa yang harus saya lakukan. Terima kasih, Pak. Ya. Kita menghargai ustazah itu, tapi kalau si ustazah itu jadi si ibu tadi, bingung juga dia. Jadi kadang-kadang sayang gini, ari jawaban teh kudu realistis atuh. Ya enggak? Gini. Tanya dulu, Anda yang suka beli bensin gimana? Saya kalau beli bensin, memang saya suka bulatkan kan nggak seberapa. Anggaplah buruh muka tangki gitu, kan gitu. Kadang-kadang gini, seberapa? 147.000, kasih 150, udah aja ambil, dah gitu. Jadi sebenarnya yang dikatakan suami Anda teh benar. Dah kita teh misalnya kadang-kadang pirakan nge 1.000 perak udahlah gitu. Seberapa? 288 Pak, kasih 300 ya. Kembaliannya Pak udahlah gitu. Bahkan tidak disebut kembaliannya Pak, langsung tutup pantau jalan geus apal eta teh lin poho eta teh inget. Tuh kemudian urun ti Padalarang teh balik deui ya kan gitu. Tadi kembalian 3.000 ti Padalarang ari ngeusi bensin di ditu di ujung berung. Kan nggak mungkin. Jadi maksudnya itu yang disebut dengan common sense. Itu yang disebut dengan ada saat kita memberi, tetapi itu hukum tanpa dikatakan itu sudah memberi gitu. Contoh, parkir 2.000, saya kasih 5.000 jalan gitu. Saya tidak bilang, Mang, masihan, ngasih ya ngasih, 3.000-nya ngasih. Enggak. Iya saya gini, misalnya si emang parkir karunya lah geus kolot gitu, kasih 10.000 misalnya. Dia teh mau ngembaliin ya, dah saya teh malas kudu wiyos ente nggak lupa dah tahu 10.000. Jadi maksudnya itu yang disebut dengan urf itu artinya gini, secara akal sehat itu diniatkan memberi. Jadi sebenarnya suami Anda itu saya setuju, karena saya suka membeli bensin, mungkin ustadzah itu nggak pernah beli bensin. Mungkin atau dia mah hitungan 200 perak kembalian mana 200 terido sia gitu tak mungkin ya mungkin. Nah mungkin ustadahna gitu. Ari saya bapak-bapak sok gitu nggak, misal kembalian misalnya 500 perak udahlah gitu loh ya. Jadi saya setuju kalau suami Anda tuh harus setor 4 juta misalnya, ternyata uang itu ada 4.300.000. Oh iya mah meureun anu kembalian 200 perak, 500 perak dibulatkan Anda. Ya udah, menurut saya mah halal. Jadi enggak usah cerai. Matak ari denger ceramah maka MPI ame henteu cerai. Gitu. Makanya kudu minta cerai asa teu asup akal atuh. Kan gitu. Cerai aja Bu, cerai. Nih, kalau misalnya suami Anda teh tukang judi, ya kan? Tukang judi udah diingetin gak berubah, bahkan anak-anaknya diajar judi. Bu, cerai aja. Saya setuju. Karena jelas-jelas haram judi ya. Ini makan dia bekerja, jelas. Udah gitu saya suka berpikir, saya juga sering kali mengatakan ya udahlah ambil aja gitu. Apalagi kalau yang kerjanya nanti perempuan sok nggak tega. Berapa Mbak? 170 Pak, kasih 200. Angsulannya biar nggak apa-apa. Langsung dicatat nomor mobilnya teh. Gitu. Langsung dicatat. D414 CDR gitu. D44 mah hiji deui mah beda lagi atuh. D44M aya, D414 CDR yang sekarang dipakai. Gitu. Kudu jelas wae atuh anak. Kan gitu. Nah, jadi Pak Bu, saya ingin katakan di sini kan sekarang banyaknya yang tugasnya perempuan, saya teh sok tara tega bener gitu. Matak sok dicirian sok si bapak eta gitu maksudnya. Pak teh sopir saya. Sopir saya mah enggak tegas, 150 tilu. Ya, jadi enggak, tapi saya suka ajarin sopir saya bilang kalau itu dibulatkan sajalah. Oh, enggak seberapa gitu. 132 udahlah 135 kasih apa sih? Nah, gitu. Jadi maksud saya yakin itu yang lebih-lebih itu halal. Ya, halal. Karena kadang-kadang ada yang kurang-kurang juga sih memang, ya kan? Misalnya
kurang 200 perak, itu ditanggung oleh si yang bekerja gitu kan, tapi insya Allah kadang-kadang tercover. Jadi memang pas setor tuh suka ada aja lebih, misalnya lebih 10.000, 15.000. Kalau menurut saya halal, itu halal ya. Jadi satu itu halal, yang kedua tidak perlu bercerai. Itu kabar gembiranya yang kedua ini. Tidak perlu bercerai gitu. Makanya kalau minta fatwa kepada yang menyarankan tidak bercerai, kira aneh. Saya setuju, Anda perlu minta cerai, boleh minta cerai. Bukan minta cerai sih, gugat cerai. Kalau suami Anda benar-benar asli dari yang haram gitu loh, ya. Dia datang, "Mah, tina judi ya menang ya." Bari mabok ya, tangan kiri pegang botol, nyekek botol, lak. Tangan kanan pegang uang ya, 2 juta. Ya, menang judi ya. Nah, eta mah memang itu mah jelas sih kalau gitu mah. Itu tidak perlu ada perdebatan lagi. Tapi kalau yang barusan mah, ya kan? Gitu. Itu loh, Bu, Pak ya. Kalau ayah ibu-ibu di DT langsung, "Yes!" Tah no nanya tadi, ya, beda. "Ayah, nggak usah cerai." Nah, gitu. Cek suami teh, "Nya, mata karinanya kudu kopaan." Kan gitu. Ya jadi Bu, kadang-kadang gini, penyelesaian masalah tuh kan gini. Kasus itu kita harus lihat dari berbagai sisi. Jadi jangan dari sisi itu si bosnya juga ETT tahu, Pak. Ya. Makanya kalau tadi kan kasusnya pegawai, nah saya kasusnya pemilik nih. Kan? Saya misalnya milik, itu saya tahu kalau itu teh harusnya 4 juta tuh ada lebih jadi 4.300.000. Saya tahu itu. Nah, tapi saya pikir ya itu mah wajar pemberian orang yang beli, kan dia tidak memanipulasi, ya nggak manipulasi gimana, udah jelas angkanya di situ. Sekarang mah udah computerized, bahkan langsung keluar struknya. Dan struk itu bisa dilihat di sini, sayang, bisa. Sebenarnya pom bensin saya yang di sana habis berapa sekarang, berapa ton gitu, berapa ribu liter, yang ini gitu, bisa dari sini. Misal ini lanjut. Ini arolohok gitu. Langsung gitu alohok. Ya kan? Misal. Ya, Kang hiji deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Am, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan hadis mengenai perintah memelihara janggut yang berbunyi potong pendeklah kumis dan biarkanlah janggut, dan larangan isbal yang berbunyi, "Wahai Sufyan, janganlah engkau isbal karena Allah tidak mencintai orang-orang musbil." Ini hadis kedua tersebut tidak berlaku lagi di zaman ini. Sedangkan di zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in masih berlaku. Dan sejak kapan hadis-hadis tersebut mulai tidak berlaku? Terima kasih. Oke, begini. Memang memahami hadis itu dua. Ada tekstual, ada kontekstual. Kalau tekstual tidak melihat latar belakang. Pokoknya teks aja. Kalau dilihat teks memang letter luck-nya adalah laki-laki itu dianjurkan untuk memotong kumis, maksudnya tidak berkumis, tapi memelihara jenggot. Itu teksnya. Ada teman-teman kita yang memahami teks itu apa adanya, ya kita hargai. Ya, itu namanya kan keyakinan, ya. Jadi kalau ada teman-teman saya yang berkeyakinan bahwa laki-laki itu harus berjenggot dan tidak berkumis, merujuk ke hadis itu, ya tentu kita hormati, kita hargai sebagai bentuk keinginan untuk sesuai dengan sunnah Rasul gitu. Saya sangat menghargainya. Tapi bisa juga hadis itu dipahami konteks, karena ada hadis yang mengatakan, hadis lain yang mengatakan supaya kamu berbeda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mereka berkumis dan berjenggot. Jadi ketika di jalan ketemu ya sama-sama berkumis, sama-sama berjenggot, Islam lainnya. Nah, maka Rasul mengatakan pelihara jenggot kamu, terus bersihkan kumis kamu. Jadi pas ketemu, kumisan jenggotan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau kepada Yahudi kan ada keterangan la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam.
jangan kamu mulai ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi gini hadisnya digabung semuanya. Jadi jangan kamu ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Nah sekarang kalau Yahudi kumisan, orang kumisan, Yahudi jenggotan, orang jenggotan, bingung, ya Muslim apa Yahudi zaman waktu itu. Nah maka kata Nabi, tunjukkan bahwa kamu itu Muslim dengan tidak berkumis tapi Nah begitu saya ketemu dengan orang yang tidak berkumis tapi berjenggot, saya tidak ragu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi gini saya, ada dua. Pertama, ada yang melihat teks saja tanpa melihat konteks. Makanya mau zaman kapanpun pokoknya laki-laki itu sunnah berjenggot dan tidak berkumis. Tekstual, ya kita hargai pendapat itu gitu. Tapi kita juga tidak perlu menyalahkan orang yang memahami hadis itu konteks, yaitu konteksnya yang tadi. Karena ada hadis yang mengatakan supaya kamu berbeda dengan Yahudi. Kenapa perlu berbeda? Karena la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kamu mulai salam kepada Yahudi dan Nasara gitu. Jadi kalau menurut hemat saya, Anda yang berkeyakinan hadis itu teks, ya, untuk bapak-bapak ya silahkan pegang hadis itu. Anda tidak berkumis tapi berjenggot. Ya. Tapi haram ibu-ibu berjenggot. Apa bu? Ini ibu ini langsung. Tapi haram ibu-ibu berjenggot. Apalagi jenggot palsu. Nah, gitu ya. Jadi gini sekarang mah, bagi Anda yang meyakini memelihara jenggot itu sunnah, ya teruskan keyakinan itu. Nah, bagi yang tidak, maksudnya bukan tidak meyakini tetapi konteks ya. Tidak perlu saling menyalahkan. Itu namanya wilayah yang furu'iyah, wilayah yang sebenarnya kita bisa tolerans gitu. Makanya saya kalau ada yang berjenggot, tidak berkumis, saya hormati, itu ingin mengikuti sunnah Rasul. Terus kalau saya seperti ini ya saya melihatnya konteks gitu ya. Jadi yang penting itu masalahnya bedanya gitu. Ya itu ada unsur selera aja gitu kan. Orang tuh macam-macam, hari saya mah resepna orang nanti resep bersih gitu. Jadi sok raridu gitu orang nanti jadi. Ya tahu ridu. Kalau mau kayak ihsan sunnah. Jadi ini ada dua model nyunah gitu ya. Tapi ini model tekstual, lihat wajah dan jenggotnya. Ini kontekstual. Nah, jadi sebenarnya yang penting kita sama-sama sholat, sama-sama mengabdi pada Allah. Jangan sampai hanya urusan jenggot jadi bermusuhan, saling mengkafirkan. Benar loh bu, ada yang gini, nggak usah itu ya dengar omongannya, jenggot aja nggak ada gitu. Jadi kalau Rasulullah itu berdakwah karena sosialisasi jenggot, ya saya pikir orang kafir Quraisy tidak akan memusuhinya. Jadi itu mah lebih ke penampilan aja gitu. Ya semua orang kan punya selera gitu. Ya kebetulan saya juga mau pakai jenggot tapi kan sayanya ridu. Jadi apa sih? Rada tumbuh sedikit saja rasanya nggak enak. Kalau di gini ada tuh nggak enak gitu saya. Jadi tiap pagi mandi tuh langsung bersihin gitu ya kan. Ya hobi saya begitu gitu ya. Bukan tidak mengikuti sunnah Rasul, saya ikutin sunnah Rasul yang lainnya gitu ya. Dan oleh Allah tuh semua orang tuh diberi berbagai plus minus gitu ya. Gitu urusan apa tadi? Oh, isbal. Kalau isbal itu sayang, isbal itu si celana menutupi mata kaki. Nah, itu juga sama kasusnya. Ada yang tekstual, kontekstual. Tekstualnya pokoknya celana itu nggak boleh menutupi mata kaki, titik. Nah, tapi ada lagi riwayat yang mengatakan, ya, la yandurullahu yaumal qiyamati man jarra thaubahu khuyala. Allah tidak akan menghargai
orang yang menarik bajunya, ya, narik karena kesombongan. Jadi zaman dulu orang yang dia merasa hartanya banyak, kedudukannya tinggi, itu rata-rata bajunya teh ngagober ka handap, Bu. Tahu Bu ngagober? Apa? Bahasa Indonesianya ngagober apa? Menggapui kata ibu. Jadi menggapui ya. Jadi kata ibu ya, menggapui. Nah, jangan sampai jadi zaman dulu itu kalau orang para pembesar menggapui. Jadi si celana itu, si baju itu sampai nyeret, menyapu, nyeret ya. Gitu ya. Lalu Nabi mengatakan, la yandurullahu yaumal qiyamati manjarro. Dia mengangkat bajunya supaya mata kakinya kelihatan, khuyala, karena sombong. Jadi hadis itu berkaitan kalau kita berpakaian tuh nggak boleh sombong, karena memang pakaian itu jadi simbol, Bu, simbol kesuksesan gitu. Ya, kalau kita pakai baju mahal boleh tidak? Asal niatnya untuk nyaman gitu. Baju kamu mahal murah? Orang teh mau murah sok atul suwer. Orang mah mau murah tuh sok atul. Araratul. Terus aku mah kalau mahal teh bukan apa-apa, bisa awet gitu ya. Maintenance-nya juga nggak susah gitu. Jadi saya beli baju mahal bukan sombong niatnya. Ya enak dipakai saja. Kayak sepatu misalnya mahal, itu lebih awet, udah gitu lebih sehat karena kan sudah diuji. Ya, di laboratorium tuh kalau sepatu mahal tuh udah diuji ya. Nah, kalau sepatu murah mah kan asal nampak begitu, asal hak gitu ya, asal hak we cekok. Nah, tapi kalau yang mahal itu diuji coba, kalau ini ditekan kira-kira saraf ini kenanya apa, tulangnya apa. Makanya saya cenderung beli sepatu mahal untuk sehat. Kan ada yang tiba-tiba tulang belakangnya kena, kata dokter tuh ini dari sepatu. Ternyata tekanannya itu tidak seimbang sepatunya. Makanya sepatu itu makin mahal, makin bukan model, bukan apa, bukan bahan. Tapi memang Anda kalau nginjek gitu tuh jangan dikira cuma itu tuh ada tekanan ke sini, ya kan? Gitu. Makanya ada orang yang olahraganya setelah olahraga teh tulang belakang bengkok, ya bengkok. Sapatuna tidak supporting untuk olahraga gitu. Jadi makanya sepatu olahraga itu beda desainnya, beda. Sepatu lari beda, sepatu tenis beda, sepatu golf tuh beda gitu loh. Kenapa sepatu golf beda, sepatu tenis beda, sepatu lari beda? Karena itu berkaitan dengan tekanan. Kalau sepatu untuk lari kan beda ininya. Nah, jadi kalau orang pakai sepatu mahal karena untuk sehat, boleh tidak? Yang tidak boleh itu sombong sekalipun murah. Saya pakai baju murah. Saudara-saudara, betapa banyak laki-laki sekarang baju itu mahal, batik itu mahal. Batik saya tuh 100.000. Murah ini batik saya. Diskon 30.000. Jadi batik saya itu cuma 30.000. Sekarang nih banyak sekali bapak-bapak batiknya 1 juta, 2 juta. Untuk apa itu? Lihat 70.000. Udah mah sombong, murah. Nah itu yang kasihan. Ya kan Bu? Udah mah murah terus sombong. Jadi sebenarnya boleh jadi ada orang yang pakainya murah malah jadi sombong. Jadi sebenarnya pakaian itu simbol. Jadi ibu bapak boleh pakai pakaian mahal kalau niatnya untuk kenyamanan, kesehatan. Murah boleh, nggak apa-apa, tapi jangan sombong. Karena itu lebih parah, udah mah murah, sombong. Orang pakaiannya mahal, sombong, dosa sih dosa, tapi memang mahal itu udah. Ya kan? Saya itu batik nggak pernah abal-abal, selalu mahal saya. Nah, sombong tuh. Sombong, tapi wajar, halus. Nah gitu. Nah ya kan misal. Jadi yang paling penting Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, berpakaian tuh
tidak sombong. Sebenarnya yang masuk pada aksesoris ya, misalnya gini, tas. Saya tipe orang yang tas teh 1 bisa 2 tahun, Bu. Tapi memang mahal. Saya lebih suka gitu daripada tas teh 3 bulan soeh. Sleting macet. Gitu kebayang tuh. Gitu Jaba duit di dalam semua ek mayar teh. Gitu. Da sleting na macet. Atuh nanya aya cutter swag. Beli lagi. Nah, jadi saya tipe orang yang mendingan punya tas 1 3 tahun, 4 tahun saya pakai itu mahal daripada tas tuh 3 bulan ganti, 4 bulan ganti gitu. Orangnya gitu. Baju juga gitu. Ya. Nah, tapi ada juga yang enggak suka gitu. Atuh mendingan baju 10. Ya. Tapi murah 100.000, 100.000 kan 10 1.000.000. Ya, 10 gitu. Terserah itu mah selera. Ya. Terserah itu mah selera gitu. Semua orang tuh punya selera. Ada yang seneng ganti-ganti, tak ibu-ibu aya nu tas nanti 8 gitu. Ya, tapi merek nanti Prada ya. Hermes, Igner, Mango gitu. Tapi semuanya tuh KW 3. Iya. Beli nanti di Lembang. Nah, di Prada Lembang ya. Prada. Tapi ada juga yang sebenarnya nggak Prada sih, cuma Guess ya. Tetapi dia kuat sampai 3 tahun gitu. Jadi itu mah selera lah, beda-beda. Terserah. Yang penting apa? Tidak sombong. Itu aja. Nah, kata emas sekarang isbal ya. Maksudnya si celananya itu tidak menutupi mata kaki, tapi sombong. Ya, misalnya celana saya tidak menutupi mata kaki, pas lihat ihsan mata kaki dosa sih ya, dosa. Lihat nih. Nah, jadi sombong. Jadi sebenarnya kembali seperti kasus tadi apa? Tadi apa? Jenggot. Itu lebih ada yang memahami tekstual, ada yang memahami konteks. Yang memahami kontekstual tuh jangan dihinakan. Dia juga punya itu hadis yang jelas. La yanzurullahu yaumal qiyamati man jarra thawbahu khuyala. Kata-kata khuyala itu jadi kunci bahwa berpakaian enggak boleh sombong. Sekarang walaupun Anda mengikuti sunnah Rasul misalnya ya, tapi ari sombong. Nah, gitu maksudnya. Jadi saya menghargai teman-teman yang celananya ngatung ya, melewati mata kaki, ya saya hargai karena saya paham hadisnya. Tapi kalau ada yang menutupi mata kaki, hargai juga. Mungkin dia punya pendapat bahwa menutupi mata kaki itu nggak masalah selama tidak sombong gitu. Ya, karena gini Pak Bu, Nabi Ibrahim pernah berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun. Tuhan jangan hinakan aku pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana simbol-simbol kemuliaan sudah tidak berguna. Malun, harta itu simbol kemuliaan. Ibu, bapak, kendaraan itu simbol kemuliaan. Ya, rumah simbol kemuliaan. Baju, pakaian simbol kemuliaan. Tuhan jangan hinakan aku pada saat itu tidak berguna. Jadi nanti mobil bagus tidak berguna, rumah bagus tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bisa datang bertemu Allah dengan hati yang bersih. Jadi seluruh yang ada di genggaman kita sekarang, apapun itu, harus dipegang dalam genggaman hati yang bersih. Saya kan pernah bilang, hati kita harus bersih, hati kita harus shine bright like a diamond. Harus ya shine bright like a diamond lah, harus ya like a diamond, seperti berlian. Gitu. Oke, kita break dulu.